Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Bidayatul Haniah, kelas 4 PAID dengan NIM 24096010021, mahasiswa Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ahmad Rosidi MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sentralisasi, desentralisasi pendidikan, dan pembaruan pengelolaan pendidikan di era global. Materi ini sangat penting dipahami karena pendidikan di Indonesia terus mengalami perubahan agar mampu mengikuti perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan masyarakat global. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas pada video kali ini adalah: yang pertama, apa maksud dari gagasan otonomi pendidikan dan penerapannya dalam sistem pendidikan. Yang kedua, pelaksanaan desentralisasi pendidikan serta apa saja permasalahan pokok yang dihadapi. Yang ketiga, bagaimana strategi penyempurnaan implementasi desentralisasi pendidikan agar berjalan lebih efektif. Yang keempat, maksud dari manajemen berbasis madrasah dan bagaimana penerapannya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang kelima, bagaimana peran bantuan operasional manajemen mutu dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di madrasah. Baiklah, poin yang pertama yaitu pengertian sentralisasi dan desentralisasi pendidikan. Sentralisasi pendidikan adalah sistem pengelolaan pendidikan yang seluruh kebijakannya diatur oleh pemerintah pusat, yang mana dalam sistem ini kurikulum, aturan, hingga pengelolaan pendidikan ditentukan secara terpusat. Sentralisasi memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yang pertama, standar pendidikannya lebih seragam. Yang kedua, pengawasannya lebih mudah untuk dilakukan. Begitupun sebaliknya, sentralisasi memiliki beberapa kekurangan, di antaranya kurang memperhatikan kebutuhan daerah. Yang kedua, sekolah kurang bebas dalam berinovasi. Sistem sentralisasi menyebabkan sekolah memiliki keterbatasan dalam menentukan kebijakan sesuai dengan kondisi lokal. Berikutnya adalah pengertian desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan adalah penyerahan sebagian wewenang pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan sekolah. Tujuannya adalah agar pendidikan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing. Desentralisasi memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yang pertama, sekolah akan lebih mandiri. Yang kedua, daerah dapat menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan lokal. Yang ketiga, mendorong kreativitas dan inovasi. Begitupun sebaliknya, desentralisasi memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, kualitas pendidikan antara daerah tidak merata. Ada daerah yang masih kekurangan sumber daya pendidikan. Poin yang kedua yaitu gagasan otonomi pendidikan dan penerapannya. Pengertian otonomi pendidikan. Otonomi pendidikan adalah pemberian kebebasan kepada sekolah atau daerah untuk mengatur pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Otonomi pendidikan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, memberikan ruang inovasi bagi sekolah. Yang ketiga,
mempercepat pengambilan keputusan. Yang kelima, menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Adapun contoh penerapannya, yang pertama, sekolah membuat program unggulan sendiri. Yang kedua, madrasah mengembangkan kegiatan keagamaan sesuai kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, daerah mengembangkan muatan lokal budaya daerah. Menurut penelitian tentang manajemen pendidikan nasional di era desentralisasi, otonomi pendidikan memberi peluang kepada daerah untuk lebih aktif dalam mengembangkan kualitas pendidikan secara mandiri. Rumusannya salah yang ketiga yaitu pelaksanaan desentralisasi pendidikan dan permasalahannya. Pelaksanaan desentralisasi pendidikan dilakukan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun bentuk pelaksanaannya yaitu pemerintah daerah mengelola sekolah. Kemudian pengelolaan anggaran pendidikan dilakukan oleh daerah. Yang ketiga, sekolah diberi kewenangan mengembangkan program pendidikan. Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa masalah pokok, yaitu diantaranya yang pertama, ketimpangan kualitas pendidikan, seperti daerah maju memiliki fasilitas yang lebih baik dibandingkan dengan daerah yang tertinggal. Yang kedua, kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas. Masih banyak daerah-daerah yang kekurangan guru-guru profesional. Yang ketiga, pengelolaan anggaran belum optimal. Beberapa daerah belum mampu mengelola dana pendidikan secara lebih efektif. Yang keempat, sarana dan prasarana belum merata. Masih banyak sekali sekolah dengan keterbatasan fasilitas. Yang kelima, lemahnya pengawasan. Pengawasan yang kurang juga dapat menyebabkan penyalahgunaan kebijakan pendidikan. Keberhasilan desentralisasi tidak hanya bergantung pada pembagian wewenang, akan tetapi juga kesiapan sekolah dan kualitas pengelolaan pendidikan. Rumusan masalah yang keempat yaitu strategi penyempurnaan implementasi desentralisasi pendidikan. Agar desentralisasi pendidikan berjalan lebih efektif, diperlukan beberapa strategi, yaitu yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Guru dan tenaga pendidikan perlu mendapatkan pelatihan secara berkelanjutan. Yang kedua, penguatan pengawasan. Pemerintah harus melakukan evaluasi dan pengawasan rutin. Yang ketiga, pemerataan fasilitas pendidikan. Daerah tertinggal perlu mendapatkan perhatian lebih besar. Yang keempat, transparansi pengelolaan dana. Anggaran pendidikan harus digunakan secara tepat sasaran. Yang kelima, kerjasama masyarakat dan sekolah. Masyarakat harus ikut mendukung peningkatan mutu pendidikan. Penelitian tentang implementasi manajemen berbasis sekolah menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan desentralisasi pendidikan. Yang kelima yaitu rumusan masalah yang kelima, manajemen berbasis madrasah dan penerapannya. Manajemen berbasis madrasah atau MBM adalah sistem pengelolaan madrasah yang memberikan kewenangan kepada madrasah untuk mengatur dan mengembangkan lembaganya sendiri. Manajemen berbasis madrasah memiliki beberapa tujuan, di antaranya meningkatkan mutu pendidikan, menumbuhkan kemandirian masyarakat madrasah,
meningkatkan partisipasi masyarakat. Bentuk penerapan MBM atau manajemen berbasis madrasah. Yang pertama, madrasah menyusun program kerja sendiri. Yang kedua, guru ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, komite madrasah ikut mengawasi pengelolaan pendidikan. Yang keempat, madrasah mengembangkan program unggulan sesuai kebutuhan siswa. Menurut penelitian Nova Nur Hakim, manajemen berbasis madrasah merupakan bentuk nyata dari desentralisasi pendidikan yang memberikan otonomi lebih luas kepada masyarakat. Maksudnya kepada madrasah. Selain itu, penelitian Fitriani menjelaskan bahwa manajemen berbasis madrasah memberikan otonomi kepada madrasah untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengelolaan tenaga pendidik, keuangan, dan sarana pendidikan secara mandiri. Rumusan masalah berikutnya yaitu peran bantuan operasional manajemen mutu. Bantuan operasional manajemen mutu merupakan bantuan dana yang diberikan pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di madrasah. Bantuan ini sangat penting karena keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, tetapi juga oleh pengelolaan sekolah, kualitas guru, serta kelengkapan sarana pembelajaran. Beberapa fungsi bantuan tersebut diantaranya: yang pertama, membantu kebutuhan operasional pendidikan; yang kedua, mendukung peningkatan mutu pembelajaran; yang ketiga, membantu pengadaan sarana dan prasarana; yang keempat, mendukung pelatihan guru dan tenaga kependidikan. Selain itu, bantuan operasional mutu juga berperan dalam mendukung pelaksanaan manajemen berbasis madrasah melalui MBM. Madrasah diberi kewenangan untuk mengelola kebutuhan pendidikan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat sekitar. Dengan adanya bantuan dana, madrasah dapat lebih mandiri dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Beberapa contoh penggunaannya diantaranya: yang pertama, pengadaan buku dan bahan ajar pembelajaran; yang kedua, pelatihan guru untuk meningkatkan kompetensi mengajar; yang ketiga, perbaikan ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium; yang keempat, pengembangan media pembelajaran berbasis digital; yang kelima, penyediaan fasilitas internet dan teknologi pembelajaran. Kementerian Agama juga menegaskan bahwa dana bantuan operasional pada madrasah tidak hanya berfokus pada akses pendidikan, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemenuhan standar nasional pendidikan. Penelitian dan kebijakan tentang manajemen berbasis madrasah menunjukkan bahwa dukungan pembiayaan menjadi faktor penting dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam. Madrasah yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik, transparan, dan didukung secara memadai cenderung mampu menghasilkan proses pembelajaran yang lebih efektif. Kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan dari tadi, kesimpulannya di sini adalah desentralisasi pendidikan memberikan kesempatan kepada daerah dan madrasah untuk mengembangkan pendidikan secara sesuai kebutuhan masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa tantangan seperti ketimpangan kualitas pendidikan, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya fasilitas pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penyempurnaan pengelolaan pendidikan, penerapan manajemen berbasis madrasah, serta dukungan bantuan operasional manajemen mutu agar pendidikan di Indonesia mampu berkembang, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan bersaing di era global. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai sentralisasi, desentralisasi pendidikan, dan pembaharuan pengelolaan pendidikan di era global. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang pentingnya
pengelolaan pendidikan yang baik untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam menyimak video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.